datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Jenius luar biasa bab 1301-1305. Sayang, saya akan makan malam di tempat Old Zhang. Beri tahu Mung dan Dad untuk tidak menungguku. Oke. Kamu sangat mampu. Bahkan wali kota provinsi kami meminta bantuan Anda, kata Lina dengan bangga. Feng Yu mencium kening Lina dan pergi setelah berganti pakaian. Feng Yu membawa bebek panggang yang dibelinya dari Kuan Jude ke apartemen Zhang Ruiqiang. Mengapa kamu membawa hadiah setiap kali kamu datang? Istri Zhang Ruiqiang menggerutu sambil tersenyum. Aku tidak bisa di sini dengan tangan kosong, dan Kuan Jude juga milikku. Bebek itu dikemas dalam kantong termal, dan kita bisa memakannya nanti. Istri Zhang Ruiqiang tahu Feng Yu akan datang dan sudah mulai menyiapkan makan malam. Ketika Feng Yu memasuki apartemen, dia melihat ada tamu lain. Dia mengingat pria ini sebagai mantan sekretaris Su Changyu. Dia saat ini adalah pejabat No. 2 pemerintah kota Bing. Setelah Su Changyu pensiun, semua bawahannya berada di bawah Zhang Ruiqiang. Zhang Ruiqiang dan Zhao Guoliang berdiri saat Feng Yu masuk. Datang dan cuci tanganmu sebelum makan malam. Istri Zhang Ruiqiang makan dengan sangat cepat dan menyelesaikan makan malamnya dalam waktu 10 menit. Dia mengatakan serial drama yang dia ikuti akan segera dimulai, dan dia akan berada di kamar untuk menonton TV. Sebelum dia pergi, dia menyiapkan sepoci teh. Feng Yu, beritahu kami bagaimana kami dapat mengembangkan Bing City Beer lebih kuat dan lebih cepat. Guoliang saat ini mengawasi perekonomian kota, dan dia akan melaksanakan perintah tersebut. Zhao Guoliang menatap Feng Yu. Manajer Feng, saya menantikan bimbingan Anda. Ini baru diskusi. Saya akan membagikan bagaimana perusahaan yang lebih kecil mengakuisisi perusahaan yang lebih besar dari sudut pandang pengusaha. Perusahaan kecil mengakuisisi perusahaan yang lebih besar. Zhang Ruiqiang dan Zhao Guoliang saling bertukar pandang. Kenapa ini terdengar mirip dengan peribahasa? Seekor ular mencoba menelan gajah. Sangat mudah bagi perusahaan terbuka untuk berekspansi. Ketika mereka membutuhkan dana, mereka tinggal menerbitkan saham untuk mengumpulkan dana. Mereka juga dapat bertukar saham untuk memiliki saham pengendali di perusahaan lain. Ketika saya berada di AS, sebuah perusahaan telah menggunakan strategi ini. Itu tumbuh dari sebuah perusahaan bernilai beberapa ratus juta USD menjadi konglomerat senilai hampir 20 miliar dolar Amerika Serikat dalam beberapa tahun. Apa yang terjadi selanjutnya? Zhang Ruiqiang bertanya. Berikutnya, perusahaan itu bangkrut. Feng Yu mengangkat bahunya. Zhang Ruiqiang, Zhao Guoliang bingung. Solusi yang Anda beritahu kami adalah dari perusahaan yang bangkrut. Ada beberapa alasan mengapa perusahaan itu bangkrut. Pertama, mereka ingin menjadi perusahaan terbesar di dunia dengan menggunakan strategi ini. Sebelumnya, mereka sudah menjadi salah satu dari 3 perusahaan teratas secara internasional. Merupakan keajaiban bagi mereka untuk mencapai hasil ini dalam beberapa tahun. Alasan kedua adalah manajemen mereka telah melakukan kesalahan. Mereka mencoba menyelesaikannya dalam satu langkah dan berkembang melampaui kemampuan mereka. Mereka menyia-nyiakan sumber daya mereka dan tidak menerima pengembalian yang seharusnya mereka dapatkan, yang mengakibatkan masalah arus kas. Alasan ketiga adalah mereka memalsukan laporan keuangan mereka, dan saya meminta orang-orang saya untuk mengungkapnya. Investor mulai membuang saham mereka, dan saham mereka jatuh. Zhao Guoliang berpikir sendiri. Anda menggunakan perusahaan yang bangkrut karena Anda sebagai contoh. Manajer Feng sepertinya tidak bisa diandalkan. Kesampingkan 3 alasan utama ini, model ekspansi perusahaan ini bisa dibilang klasik karena mereka tidak mengeluarkan uang setiap kali melakukan ekspansi. Mereka menerbitkan saham baru atau menukar saham untuk ekspansi. Mereka tidak membeli perusahaan lain sepenuhnya. Mereka hanya mendapatkan saham pengendali dari perusahaan-perusahaan itu, dan itu sudah cukup. Satu hal yang harus kita perhatikan adalah kita tidak akan mengambil alih atau memonopoli seluruh pasar. Itu sebabnya kami tidak akan menghadapi penindasan, dan kami tidak boleh memalsukan rekening dan laporan keuangan kami. Ini tabu bagi perusahaan terbuka, dan perusahaan itu bisa bangkrut jika ada yang tahu.
Manajer Feng, mengapa kita tidak berpikir untuk mengambil alih seluruh pasar? Saya mendengar dari pemimpin bahwa kami tidak akan memperoleh bir Qingdao, bir Beijing, Del. Mengapa? Ini karena kedua perusahaan ini adalah bir terlaris di China sebelumnya. Mereka tidak hanya berhasil di China, tetapi mereka juga laris manis di luar negeri. Juga, banyak perusahaan investasi tingkat negara telah berinvestasi di kedua perusahaan ini. Sederhananya, kedua perusahaan ini tidak kekurangan uang, dan mereka akan meminta jumlah uang yang konyol jika kita akan mengakuisisi mereka. Bahkan jika kita bertukar saham, mereka akan meminta saham dalam jumlah yang sangat besar dari kita. Mereka tidak akan pernah mengizinkan kita berutang saham pengendali. Yang paling penting, atasan akan ikut campur. Zhao Guoliang memikirkannya dan mengangguk. Jika Qingdao Beer ingin bergabung dengan Bing City Beer, dia juga akan menghentikannya. Ada alasan penting lainnya. Ekspansi tersebut akan menambah utang perseroan. Tidak baik bagi perusahaan untuk memiliki rasio utang yang tinggi, karena perusahaan dapat bangkrut jika menghadapi masalah arus kas. WorldCom telah meminjam uang untuk berinvestasi dan meminjam lagi untuk melanjutkan ekspansi mereka. Mereka mungkin telah berkembang, tetapi mereka tidak memiliki uang tunai. Meskipun uang tunai mungkin tidak diperlukan untuk pertumbuhan perusahaan, tidak mungkin tumbuh tanpa uang tunai. Lalu bagaimana kita harus memperluas? Mulailah memperoleh dari selatan ke utara, dan tingkatkan saham yang kita keluarkan. Zhang Ruiqiang menanyakan lebih detail. Mengapa kita harus memperluas dari selatan ke utara? Kita harus menargetkan pabrik yang lebih besar itu dan mendapatkannya. Bei Dachang dapat terus menyuntikkan dana ke Bing City Beer, dan Anda semua bisa mendapatkan pinjaman. Tentu saja, menerbitkan saham adalah cara termudah untuk mengumpulkan dana, tetapi Anda semua tidak boleh menerbitkan saham secara membabi buta. Saat Anda semua akan menerbitkan saham, izinkan saya melakukan penempatan pribadi, atau saya dapat membantu Anda semua menemukan pembeli. Saya yakin banyak orang akan tertarik dengan ekspansi Bing City Beer. Anda semua harus ingat untuk cepat saat mengakuisisi pabrik lain, dan jangan memberi mereka waktu untuk bernegosiasi dengan perusahaan lain. Ini akan menaikkan harga. Cobalah untuk membeli tempat pembuatan bir seluruhnya jika memungkinkan. Jika tidak, dapatkan saham pengendali. Bahkan jika Anda semua tidak bisa mendapatkan saham pengendali, beberapa saham akan baik-baik saja, tetapi mereka harus setuju untuk memproduksi Bing City Beer. Dengan cara ini, Bing City Beer akan tersedia di semua provinsi, dan kami akan menjadi bir paling terkenal dengan saluran distribusi terbanyak. Berbicara tentang saluran distribusi penjualan, kalian semua dapat berbicara dengan Song Qingxian. Saya pikir jika Anda mengizinkan Taihua Holdings untuk berinvestasi di Bing City Beer, Taihua Holdings tidak akan keberatan berbagi saluran penjualan minuman mereka dengan Anda semua. Kami memiliki saluran penjualan minuman terbaik di China, dan tidak ada perusahaan lain yang dapat bersaing dengan kami. Dengan TV dan iklan online, Bing City Beer akan menjadi merek bir paling terkenal di Tiongkok. Zhang Ruiqiang menatap Zhao Guoliang. Mereka bisa melihat keputusan di mata masing-masing. Mereka harus menulis proposal terperinci dan memulai ekspansi Bing City Beer sesegera mungkin. 2 hari kemudian, Festival Bir Kota Bing dimulai. Feng Yu dan Lina duduk di limusin saat mobil melaju ke depan. Saya telah mengatakan bahwa saya akan baik-baik saja di dalam mobil. Ada AC di sini, dan Anda bisa melihat upacara pembukaannya. Ada pertunjukan kembang api di malam hari. Bisakah kita kembali setelah itu? Lina memiliki antisipasi di matanya. Bisa. Apakah tidak apa-apa, Dr. Li? Tidak apa-apa jika aku mengawasinya. Selain itu, istri Anda sangat sehat. Biarkan saja dia istirahat sebentar di sore hari. Orang tua Feng Yu khawatir saat Feng Yu dan Lina pacaran. Jadi, Feng Yu membawa seorang perawat kurungan. Namun orang tuanya masih khawatir dan meminta kakak Feng Yu, Feng Danying, untuk mengirim dokter kandungan dari rumah sakitnya. Mereka lebih mengkhawatirkan keselamatan Lina daripada Feng Yu. Wali kota Bing City berdiri di atas panggung untuk memberikan pidato pembukaan. Karena ini adalah festival bir kota Bing dan dinamai menurut kota Bing, pemimpin pemerintah kota Bing harus memberikan pidato pembukaan.
Zhang Ruiqiang akan memberikan pidato penutup karena pemerintah provinsi juga telah berkontribusi. Upacara pembukaannya spektakuler. Selain kendaraan hias dan parade, bahkan ada air mancur bir. Tentu saja, bir di air mancur bukanlah bir segar, melainkan bir yang sudah dihapuskan. Dengan beberapa penyesuaian oleh teknisi, warna dan baunya hampir sama dengan bir segar. Kota ingin menggunakan bir asli tetapi menyerah pada ide ini setelah Feng Yu memperingatkan mereka. Feng Yu memberitahu pemerintah kota bahwa jika mereka menggunakan bir asli, itu akan sia-sia. Dengan internet yang semakin berkembang sekarang, kota Bing akan diserang oleh para netizen. Orang-orang bahkan mungkin menyerukan boikot terhadap Bing City Beer. Dalam kehidupan Feng Yu sebelumnya, festival bir kota Bing pernah menggunakan bir asli dan dimarahi oleh netizen. Festival bir kota Bing menjadi lebih terkenal karena kejadian ini, tetapi negatif. Festival bir ini lebih dari sekadar memamerkan bir. Ini termasuk pertunjukan budaya, festival makanan, pameran perjalanan, pameran mobil, pameran produk pertanian bei dacang, penjualan pakaian, penjualan real estate, pertukaran budaya alkohol, del. Feng Yu menyarankan ini pada Zhang Ruiqiang. Acara ini harus dibatasi pada bir. Seharusnya Pemkot memanfaatkan kesempatan ini untuk menjadikannya sebagai karnaval dengan banyak program. Ini akan meningkatkan aktivitas rekreasi penduduk Bing City. Pemerintah kota Bing menerima saran Feng Yu dan mengubah festival bir ini menjadi karnaval. Mereka bahkan mengadakan kontes kecantikan, dan pemenangnya akan membintangi iklan TV Bing City Beer. Penduduk kota Bing berpartisipasi dalam kontes tersebut, dan telah menarik banyak model dari provinsi lain. Ini adalah kesempatan langka, dan beberapa bintang film mulai dari iklan TV. Siapa tahu, mereka mungkin menjadi bintang film selanjutnya. Selanjutnya, Bing City Beer akan mempekerjakan beberapa selebritas untuk mendapatkan dukungan. Jika ada selebritas yang membantu model-model itu, mereka mungkin memiliki kesempatan. 10 tahun yang lalu, gadis-gadis Bing City mengenakan rok menutupi lutut mereka. Namun kini, semuanya bersedia mengikuti kontes kecantikan. Mentalitas orang berubah dengan cepat. Banyak penyanyi dan penari terkenal diundang untuk tampil di upacara pembukaan, dan acaranya menarik. Penonton lebih heboh daripada menghadiri konser beberapa penyanyi populer. Lagi pula, sebagian besar tempat konser adalah sekitar 10 hingga 20 ribu orang. Itu tidak bisa dibandingkan dengan upacara terbuka ini. Juga, panitia telah mengundang beberapa penari dan penyanyi luar negeri untuk tampil. Lagu-lagunya terdengar seperti bahasa Prancis atau Jerman, dan Feng Yu tidak mengerti sepatah kata pun. Tapi ada fenomena aneh di China sekarang. Semakin mereka tidak mengerti, semakin banyak orang menyukainya. Beberapa orang asing ini mendapat tepuk tangan yang lebih keras daripada penyanyi papan atas Tiongkok. Feng Yu tidak bisa mengenali salah satu penyanyi ini. Ini berarti bahwa beberapa orang ini bukanlah penyanyi populer karena Feng Yu belum pernah melihat mereka di kedua kehidupannya. Tidak hanya anak muda yang menyukai pertunjukan ini. Bahkan generasi yang lebih tua juga menyukainya. Lina menjelaskan kepada Feng Yu bahwa orang tua itu bergabung untuk bersenang-senang. Lagi pula, mereka jarang melihat orang asing tampil. Orang-orang yang lebih tua itu tidak menyukai lagu-lagu ini dan bahkan tidak dapat mengingat nadanya. Tapi penampilan bule ini cukup cocok untuk meramaikan keramaian. Lebih dari 70 merek bir dengan lebih dari 200 produk berpartisipasi dalam festival ini. Pemerintah kota kali ini cukup kreatif. Ada promosi untuk berbagai merek setiap hari untuk meningkatkan kesadaran merek mereka. Tentu saja, ini tidak gratis, dan merek harus membayar. Beberapa pabrik besar Cina dan merek luar negeri telah berpartisipasi dalam penawaran tersebut. Pendapatan dari ini menutupi sebagian besar biaya. Karnaval festival bir ini mencakup banyak pameran lainnya, dan stan pameran disewakan. Tuduhannya tidak rendah, dan Zhang Ruiqiang mengetahui hal ini dari Feng Yu. Ketika Feng Yu menyelenggarakan pameran produk konsumen elektronik China, Zhang Ruiqiang melihat bahwa semakin besar acaranya, semakin mudah menghasilkan uang. Mengapa banyak kota ingin mengadakan pameran seperti itu? Ini tidak hanya untuk mempromosikan kota, tetapi juga untuk menghasilkan pendapatan. Selain vendor,
Volume pengunjung juga mencapai rekor tertinggi. Para wisatawan tidak hanya akan mengunjungi festival bir. Mereka juga akan mengunjungi tempat perlindungan harimau timur laut yang terkenal di Kota Bing dan tempat-tempat wisata lainnya yang merangsang industri pariwisata Kota Bing. Selain itu, wisatawan ini membutuhkan penginapan dan makanan. Industri F&B dan hotel dapat memanfaatkannya dan mendatangkan pendapatan tinggi bagi pemerintah Kota Bing. Bahkan transportasi, tempat, akan menghasilkan keuntungan yang tinggi bagi kota. Festival bir sebelumnya tidak terlalu megah dan berdampak minimal pada kota. Namun tahun ini, manfaat ekonomi akan jauh lebih tinggi dari tahun lalu dan akan lebih besar lagi di masa mendatang. Feng Yu cukup terkesan dengan kecerdasan Old Zhang. Dia telah mengangkat Festival Bir Kota Bing menjadi festival bir tingkat negara bagian, yang merupakan pencapaian politik. Dengan pengalaman dari festival bir ini, festival es selama musim dingin akan menjadi sangat megah. Zhang Ruiqiang tidak hanya mengembangkan industri, pertanian, dan bisnis. Ia juga mengembangkan industri pariwisata. Dia adalah pemimpin yang berkualitas dan baik dan menepati janjinya untuk membiarkan penduduk Longjiang mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Di malam hari, saat Feng Yu dan Li Na sedang menonton kembang api, Ketua Bir Kota Bing menerima tamu istimewa. Feng Yu, apakah kamu tahu tentang perusahaan bernama Bus? Saya dengar mereka memiliki tempat pembuatan bir terbesar di dunia. Feng Yu hendak tidur ketika dia menerima telepon dari Zhang Ruiqiang. Dia melihat jam. Ini hampir tengah malam, dan Zhang tua masih sangat energik. Bos, apakah Anda berbicara tentang perusahaan yang memproduksi Budweiser? Feng Yu berpikir sejenak dan menjawab. Merek bir terbesar di dunia saat ini adalah Budweiser. Itu benar. Ini adalah perusahaan ini. Saya telah mendengarnya. Apa yang salah? Bukankah mereka salah satu merek luar negeri yang berpartisipasi dalam festival bir kita? Feng Yu bingung. Mengapa Zhang tua bertanya kepadanya tentang perusahaan ini? Perwakilan mereka baru saja mencari ketua Bing City Bir kami, mengatakan mereka ingin berinvestasi di Bing City Bir. Apa? Apakah Budweiser ingin berinvestasi di Bing City Bir? Feng Yu tiba-tiba teringat Budweiser telah memperoleh bir kota Bing di kehidupan sebelumnya. Selain penanggung jawab Bing City Bir, yang memiliki kurang dari 1% saham, Budweiser memiliki lebih dari 99% Bing City Bir. Sebuah perusahaan milik negara telah menjadi perusahaan swasta. Apa yang mereka katakan? Berapa banyak yang akan mereka investasikan? Anda juga berpikir kita harus membiarkan mereka berinvestasi? Zhang Ruiqiang cemas. Ketua Bing City Bir dan kota merasa tidak apa-apa menerima investasi mereka. Beida Chang dan Bing City masih menjadi pemegang saham pengendali. Saat ini, Beida Chang adalah pemegang saham terbesar Bing City Bir, dan Bing City adalah pemegang sahamnya. Jika Bing City ingin menjual sahamnya ke Budweiser, pemerintah provinsi dan Beida Chang tidak bisa menghentikannya. Kota Bing dapat memilih untuk tidak mengikuti pemerintah provinsi karena merupakan kota dengan status perencanaan independen. Saya hanya bertanya berapa banyak yang mereka tawarkan, dan saya masih tidak tahu apa yang sedang terjadi. Selanjutnya, apakah Anda tahu jam berapa sekarang? Tidak bisakah kau meneleponku besok? Feng Yu menguap. Zhang Ruiqiang menyadari bahwa sekarang sudah sangat larut. Setelah bos Beida Chang melapor kepadanya, dia memikirkan hal ini sebentar dan lupa waktu ketika dia menelepon Feng Yu. Keesokan harinya, Feng Yu pergi ke Zhang Ruiqiang setelah sarapan. Ini juga pertama kalinya dia pergi ke kantor baru Zhang tua. Anda mengubah sekretaris Anda. Bukan Xiao Liu yang menyiapkan teh untuk Feng Yu, dan orang yang menyeduh teh tidak tahu seleranya. Mengapa hanya ada sedikit daun teh? Tidak. Xiao Liu pergi keluar untuk melakukan beberapa pekerjaan untukku. Feng Yu menggelengkan kepalanya. Kalian semua jauh lebih baik dariku. Anda memiliki sekelompok sekretaris yang bekerja untuk Anda. Zhang Ruiqiang terdiam. Kaulah yang membawa sekelompok pengawal bersamamu. Juga, siapa yang memberitahu Anda bahwa saya memiliki sekelompok sekretaris yang bekerja untuk saya? Itu adalah divisi sekretariat. Saya tahu tentang divisi sekretariat. Kenapa kamu harus berisik sekali? Feng Yu memutar matanya dan menyilangkan kakinya. Baiklah.
Apa yang terjadi dengan Bing City Beer? Zhang Ruiqiang memberitahu Feng Yu apa yang terjadi dan menatapnya, berharap mendapat jawaban. Itu normal bagi Siti untuk memiliki pemikiran ini. Juga, Budweiser telah memberikan penawaran yang bagus, dan mereka adalah tempat pembuatan bir dan distributor terbesar di dunia. Mereka memiliki teknologi terbaik. Tentu saja, bir draft murni yang kami kembangkan cukup bagus dan mendapat sambutan hangat. Tapi selera setiap orang berbeda, dan kita bisa menambah variasinya. Ini akan bermanfaat bagi Bing City Beer. Apakah kamu mengatakan bahwa kita bisa setuju? Apakah Anda setuju Bing City menjual saham mereka atau membiarkan Budweiser berinvestasi? Zhang Ruiqiang mengerutkan kening. Jika Feng Yu mengatakan mereka bisa setuju, itu berarti itu akan layak secara komersial. Tetapi bagaimana mereka harus melakukan ini? Tidak ada gunanya menjual saham. Keuntungan Bing City Beer cukup bagus dan akan menjadi lebih baik di masa depan. Bagaimana kita bisa menjual sahamnya? Kita bisa mendiskusikan. Membiarkan mereka berinvestasi, tapi Bing City Beer harus memiliki saham Budweiser. Kita harus bertukar saham. Tukar saham. Akankah Budweiser setuju? Lihat, sikapmu salah. Merekalah yang ingin berinvestasi di Bing City Beer kami, dan kami bukanlah orang yang membutuhkan investasi tersebut. Jadi bagaimana jika mereka adalah tempat pembuatan bir terbesar di dunia? Pangsa pasar mereka di Cina berada di belakang Bing City Beer, bukan? Kami adalah pemimpin pasar di 3 provinsi Timur Laut, bukan? Selain itu, penjualan bir jauh lebih tinggi di 3 provinsi Timur Laut dibandingkan dengan wilayah pesisir. Hal lain yang perlu diperhatikan. Budweiser menginginkan pasar Cina, dan mereka membutuhkan perusahaan bir tua sebagai mitra mereka. Bing City Beer kami adalah tempat pembuatan bir tertua di China dan merek bir China pertama. Bahkan Qingdao dan Beijing Beer adalah junior kami. Budweiser hanya memiliki pabrik di kota Jiang, nama lama untuk Wuhan. Di antara semua merek bir di China, Budweiser tidak laris manis. Carlsberg dan Heineken lebih populer daripada Budweiser di pub dan klub. Ada juga banyak merek asing dengan pabrik bir di China. Beberapa dari mereka adalah pemegang saham lebih dari selusin pabrik di China. Budweiser bukan apa-apa di China sekarang. Feng Yu menggelengkan kepalanya. Kenapa ketika orang menjadi takut ketika mereka mendengar yang terbaik di dunia? Itu masih bermuara pada pasar. Di Cina, Budweiser bahkan tidak berada di puncak. Feng Yu telah meminta anak buahnya untuk menyiapkan semua informasi tadi malam. Mereka memahami pasar setelah membaca emailnya di pagi hari. Tapi Budweiser jauh lebih besar dari kita. Akan merugikan kita jika kita bertukar saham. Zhang Ruiqiang menjawab, itu benar. Nilai merek mereka jauh lebih tinggi daripada total aset Bing City Beer, dan merek kami belum berkembang sepenuhnya. Tapi kita bisa menggunakan uang tunai. Setiap pihak akan mengambil 10%, dan kami akan menambah dengan uang tunai. Tapi di mana kita bisa mendapatkan uang tunai? Tunggu. Apakah Anda berpikir untuk terlibat? Zhang Ruiqiang akhirnya mengerti mengapa Feng Yu datang ke kantornya sepagi ini. Apa yang benar? Jika pemerintah provinsi atau kota dapat terus berinvestasi dengan uang tunai, saya dapat menghindarinya. Feng Yu hanya meminta anak buahnya untuk melihat ke pasar bir. Tetap saja, Kameda Masao mengira Feng Yu ingin berinvestasi di Budweiser dan merasa itu layak untuk diinvestasikan. Feng Yu berpikir sejenak dan merasa tidak apa-apa untuk berinvestasi juga. Dia ingat Budweiser akan bergabung dengan InBev untuk menjadi pembuat bir MNC raksasa. Pengembaliannya akan tinggi terlepas dari dia memegang saham atau menjualnya saat itu. Bagaimana kalau saya membantu Anda semua dengan negosiasi? Saya yakin pihak lain akan menyerah pada gagasan membeli Bing City Beer. Selain itu, akan bermanfaat bagi Budweiser dengan investasi saya, dan mereka akan lebih siap menerimanya. Lagi pula, namaku sangat berharga. Jika saya berinvestasi di Budweiser, saham mereka akan melonjak, dan pemegang saham mereka akan mendapat untung dari itu. Presiden Asia Budweiser, Schneider, datang ke Bing City Beer untuk bernegosiasi. Mereka telah melakukan penelitian, dan Bing City Beer adalah pemimpin pasar di Timur Laut. Mereka juga merupakan merek bir tertua di China.
Jika mereka dapat memperoleh Bing City Beer, mereka dapat dengan mudah mengambil alih pasar China. Menguasai pasar Cina sama dengan menguasai seluruh pasar Asia Tenggara. Ini akan menguntungkan untuk penjualan mereka di Asia. Budweiser berencana untuk mendapatkan saham di Bing City Beer dan kemudian secara perlahan mendapatkannya. Target mereka adalah kepemilikan penuh atau setidaknya memiliki saham pengendali. Budweiser memiliki dukungan finansial yang kuat dan seharusnya tidak memiliki masalah dalam memperoleh tempat pembuatan bir senilai sekitar 3 hingga 400 juta USD. Schneider sedang menikmati kopinya di ruang rapat ketika beberapa pria masuk. Kenapa ada seorang pemuda di antara mereka? Apakah dia seorang penerjemah? Tetapi mengapa penerjemah berjalan di depan, dan ketua Bing City Beer sepertinya memandangnya dengan hormat? Bukankah dia seorang penerjemah? Feng Yu duduk berhadapan dengan Schneider, yang berusia 50-an dan sedikit gemuk. Dia terlihat lembut dan ramah tetapi memiliki mata yang tajam. Apakah kamu Schneider? Perwakilan Budweiser untuk negosiasi ini. Schneider tidak senang karena merasa pemuda ini kasar dan sombong. Selain memanggil namanya secara langsung, nadanya juga tidak menyenangkan. Zeng, siapa ini? Apa posisinya? Schneider menatap ketua Bing City Beer, Zeng Jiawei. Biarkan saya memperkenalkan diri. Ini Feng Yu. Dia juga akan berinvestasi di Bing City Beer. Saya percaya saya tidak perlu perkenalan lebih lanjut karena Anda seharusnya sudah mendengar tentang dia. Feng Yu. Siapa itu? Schneider hendak bertanya ketika dia mengingat nama ini. Feng Yu. Orang terkaya di dunia. Ada desas-desus bahwa orang terkaya di dunia berusia 30-an dan berasal dari China, kota Bing. Orang ini pasti dia. Tidak heran dia terdengar begitu sombong. Schneider dengan cepat berdiri dan mengulurkan tangannya. Aku tidak menyangka akan bertemu denganmu di sini. Maaf karena tidak mengenalimu lebih awal. Feng Yu menjabat tangan Schneider. Berhentilah dengan salam. Anda ingin Budweiser menjalin kerja sama dengan Bing City Beer, bukan? Saya akan memberitahu Anda kondisi saya dan melihat apakah Anda semua dapat menerimanya. Pertama, kerjasama antara Budweiser dan Bing City Beer ini akan menjadi kerjasama aliansi strategis. Kedua belah pihak akan bertukar 10% saham. Kami juga akan bertukar teknik, saluran penjualan, manajemen, branding, produksi, dan kerja sama lainnya. Schneider bingung. Feng, aku tidak bermaksud tidak sopan. Tapi menukar saham tidak adil. Nilai pasar Budweiser hampir 12 miliar dolar Amerika Serikat, dan nilai Bing City Beer kurang dari 400 juta dolar Amerika Serikat. Nilai kami 30 kali lebih banyak dari kalian semua, dan bagaimana kita akan bertukar saham? Sederhana. Saya akan menggunakan uang tunai untuk menambah selisihnya. Taihua Holdings akan menebus perbedaannya. Hanya sekitar 1 miliar dolar Amerika Serikat. Feng Yu menjawab dengan santai seolah-olah 1 miliar dolar Amerika Serikat adalah 10 dolar Amerika Serikat. Schneider terdiam. Bagi orang terkaya di dunia, 1 miliar dolar Amerika Serikat bukanlah apa-apa. Dia telah mendengar Feng Yu Swin and Rain Consulting di Hong Kong memiliki saham berjangka dan saham senilai puluhan miliar USD dan memiliki cadangan puluhan miliar USD. Feng, kami di sini untuk membahas investasi Budweiser ke Bing City Beer, dan kami tidak berniat membiarkan orang lain berinvestasi di perusahaan kami. Kami adalah tempat pembuatan bir terbesar di dunia dan memiliki merek top dunia, Budweiser. Keuntungan kami, saham Anda telah jatuh 22% tahun lalu dan 19% tahun sebelumnya. Harga saham Bing City Beer telah meningkat sebesar 31% dan 17% pada tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa investor tidak yakin terhadap Budweiser dan memilih membuang sahamnya selama krisis keuangan. Tapi bir kota Bing kami berbeda. Selama krisis keuangan itu, kebanyakan orang masih bertahan dan membeli saham kami. Feng Yu menyela bualan Schneider. Keuntungan apa? Penjualan Budweiser telah menurun di Amerika Utara selama 2 tahun terakhir. Ini juga alasan mengapa mereka ingin masuk ke pasar Asia untuk meningkatkan keuntungan mereka. Schneider sedikit malu. Dia tidak menyangka Feng Yu begitu siap dan mendapatkan semua angkanya. Tapi semua ini bukan rahasia, dan dia menghadap Feng Yu. Feng, meskipun harga saham kami turun,
keuntungan dan penjualan kami meningkat. Jadi, kami tidak punya niat untuk menjual saham kami. Ya, keuntungan dan penjualan Anda meningkat, tetapi tingkat pertumbuhannya melambat dan margin keuntungannya turun. Semua ini adalah kebenaran, dan Anda harus tahu apa yang akan terjadi pada saham perusahaan Anda setelah saya berinvestasi pada Anda semua. Apapun saham yang dibeli Buffett, harga saham perusahaan itu akan melonjak. Ini karena dia dan kepercayaan investor padanya. Menurut Anda, siapa yang akan dipercaya investor? Buffett atau saya? Sebagian besar aset orang di daftar kurang dari Forbes lebih besar dari telah menyusut dalam 2 tahun terakhir, dan saya satu-satunya orang yang asetnya meningkat. Schneider berpikir sejenak. Jika Feng Yu berinvestasi di Budweiser, itu akan bermanfaat bagi semua pemegang saham dan investor. Saya juga memiliki jaringan saluran penjualan minuman terbaik di China dan Asia. Bahkan penjualan gabungan Coca-Cola dan Pepsi di China tidak dapat dibandingkan dengan salah satu anak perusahaan saya. Jika kita bertukar saham, saya dapat membiarkan Budweiser dan Bing City Beer menjangkau setiap provinsi di China. Anda semua perlu menginvestasikan sejumlah uang dan setidaknya 3 tahun untuk mencapai ini. Ten Feng, apakah Anda pemegang saham Bing City Beer? Saya pikir Bei Dachang dan pemerintah kota Bing adalah satu-satunya pemegang saham Bing City Beer. Saya adalah pemegang saham Bei Dachang. Juga, Bing City Beer akan menerbitkan saham dan mengakuisisi pabrik lain di China. Saya memiliki prioritas untuk penempatan pribadi. Schneider akhirnya mengerti apa yang sedang terjadi. Feng Yu terkait erat dengan bir kota Bing, tetapi dia tidak berani memutuskan. Ini hanya dapat diputuskan oleh dewan direksi atau bahkan pemegang saham. Ten Feng, bisakah kita menghentikan negosiasi untuk sementara? Saya perlu melapor ke markas saya terlebih dahulu dan menunggu keputusan mereka. Kalau begitu lebih baik kau cepat. Budweiser bukan satu-satunya tempat pembuatan bir di luar negeri yang ingin bekerja sama dengan kami. Heineken juga ingin bekerja sama dengan kami. Feng Yu mengisyaratkan. Tentu, Schneider tahu penjualan Budweiser di China akan sangat terpengaruh jika Bing City Beer dan Heineken bekerja sama. Mereka bahkan mungkin akan ditendang keluar dari pasar Cina. Keputusan Feng Yu untuk berinvestasi di Budweiser bukanlah keputusan yang terburu-buru. Budweiser adalah tempat pembuatan bir terbesar di Amerika Utara dan saat ini menjadi satu tempat pembuatan bir secara global. Namun harga bir masih belum naik, dan keuntungannya tidak setinggi sebelum kelahirannya kembali. Dalam kehidupan Feng Yu sebelumnya, AB InBev adalah pemimpin pasar bir dunia. Mereka memiliki 20% pangsa pasar global, dan keuntungan mereka mencapai 40%. Itu berarti mereka telah meningkatkan keuntungan seluruh industri bir, yang merupakan keuntungan menjadi pemimpin pasar. Pabrik bir lain tidak akan menentangnya karena tidak ada yang akan menolak keuntungan yang lebih tinggi. Yang terpenting, Budweiser memiliki jaringan distribusi penjualan yang kuat di barat. Mereka mungkin adalah tempat pembuatan bir, tetapi mereka juga merupakan salah satu perusahaan produk konsumen top dunia. Perusahaan mereka berfokus pada konsumen dan keuntungan dari penjualannya. Budweiser juga merupakan salah satu raksasa di industri minuman. Meski tidak bisa dibandingkan dengan Coca-Cola dan Pepsi, mereka masih menjadi perusahaan minuman papan atas. Aliansi minuman telah mencapai puncaknya, dan Feng Yu tidak senang karenanya. Mereka masih belum membuka pasar sepenuhnya, dan mereka seharusnya berkembang. Masih ada ruang untuk pertumbuhan di pasar domestik. Aliansi minuman telah mengambil alih kota-kota, tetapi mereka masih dapat berkembang ke desa-desa. Siapa bilang penduduk desa tidak suka minum? Siapa bilang orang desa harus miskin? Selain saluran rantai supermarket luar negeri yang awalnya dibuka oleh Feng Yu, aliansi minuman tidak berhasil membuka saluran baru. Budweiser berpengalaman dalam penjualan alkohol dan minuman serta memiliki jalur penjualan yang baik. Setelah Feng Yu berhasil berinvestasi di Budweiser, dia dapat membuka saluran penjualan yang lebih baik untuk aliansi minuman. Budweiser saat ini adalah merek bir terbaik di dunia. Perusahaan induk mereka, Anheuser-Busch, memiliki taman hiburan kedua di AS dan rantai bir dingin terbesar di Amerika. Mereka juga merupakan produsen kaleng terbesar kedua di Amerika Utara.
Minuman kaleng sangat populer di taman hiburan, dan minuman kaleng tidak hanya mencakup bir. Ada minuman lain yang tersedia. Dalam kehidupan Feng Yu sebelumnya, Anheuser-Busch diakuisisi oleh InBev. Tetapi mengapa Feng Yu tidak dapat memperoleh perusahaan ini dalam kehidupan ini? Dengan teknologi dan merek Budweiser, serta jaringan penjualan dan pasar yang lebih baik, mereka mungkin yang mengakuisisi InBev. Feng Yu akan sangat senang jika dia bisa mendapatkan merek bir top dunia. Perusahaan yang lebih kecil dapat mengakuisisi perusahaan yang lebih besar. Titik. Manajer Feng, apakah Budweiser setuju membiarkan Anda berinvestasi? Zhong Qingxian bertanya dengan penuh semangat. Lehaha dan Jian Lebao akan sangat diuntungkan jika Feng Yu bisa mendapatkan saham di Budweiser. Misalkan mereka bisa mendapatkan saluran penjualan Budweiser dan pengalaman penjualan dan manajemen tingkat lanjut. Jika demikian, Lehaha dapat dengan mudah menjadi produsen minuman top Asia. Jika pemegang saham Budweiser tidak bodoh, mereka akan setuju membiarkan saya berinvestasi. Pro lebih besar daripada kontra. Juga, mereka tidak menderita kerugian apapun dari tawaran saya. Begitu kami bekerja sama dengan Heineken atau Carlsberg, Budweiser akan kehilangan pasar China sepenuhnya. Mereka bahkan mungkin kehilangan seluruh pasar Asia. Mereka tidak mampu menanggung kerugian ini. Lebih penting lagi, Feng Yu tidak meminta banyak saham. 10% saham tidak akan mempengaruhi operasi perusahaan. Tapi dia akan mendapat tempat di dewan direksi. Manajer Feng, saya ingat Anda tidak suka merek asing memasuki pasar Cina. Mengapa Anda ingin menjalin kerja sama dengan Budweiser kali ini? Apakah karena Lehaha dan Jian Lebao kita? Zhong Qingxian bingung. Ini hanya kerja sama sementara, dan ini bermanfaat bagi kami. Selain itu, dengan teknologi Budweiser, Bing City Beer dapat meningkatkan kualitasnya. Namun tidak mudah bagi Budweiser untuk berhasil di Tiongkok. Jangan lupa bahwa orang-orang dari berbagai negara memiliki selera yang berbeda. Budweiser dapat melakukannya dengan baik di Amerika Utara, tetapi penjualan Heineken dan Carlsberg lebih baik daripada mereka di Eropa. Bahkan di China, merek asing lainnya laris manis. Pesaing terbesar Budweiser adalah Carlsberg dan Heineken. Bir kota Bing kami dan pabrik bir tradisional lainnya tidak akan banyak terpengaruh. Mereka menyasar pasar high-end dan brewery. Lain menyasar segmen lain. Kami dapat menargetkan pasar kelas atas, tetapi Budweiser tidak tahu cara memproduksi bir biasa. Mata Zhong Qingxian cerah. Itu benar. Meski penjualan Budweiser akan meningkat setelah menjalin kerja sama dengan Bing City Beer, pesaing kedua perusahaan tersebut berbeda. Bir kota Bing juga dapat masuk ke pasar Budweiser, tetapi Budweiser tidak dapat melakukan hal yang sama pada bir kota Bing. Ada beberapa pabrik bir yang bagus di Malaysia, Korea, dan Jepang, dan kami dapat menggunakan merek Budweiser untuk memulai usaha patungan dengan mereka. Setelah semua pabrik ini jatuh ke tangan kami, pangsa pasar kami akan sangat besar. Kami juga dapat memanfaatkan usaha patungan ini untuk mengakuisisi saham Budweiser. Jika Budweiser menjadi salah satu anak perusahaan kami di masa depan, kami dapat memperoleh uang dari orang asing tersebut. Zhong Qingxian tidak menyangka Feng Yu ingin mendapatkan Budweiser. Itu adalah tidak satu tempat pembuatan bir di dunia. Tetapi nilai pasar Budweiser tidak tinggi, dan Feng Yu dapat dengan mudah melakukan ini. Namun Zhong Qingxian merasa tidak mudah untuk mendapatkan Budweiser. Manajer Feng, apakah mungkin? Tidak mungkin jika kamu bahkan tidak berani memikirkannya. Saya akan meningkatkan saham Budweiser saya secara perlahan, dan kami akan menguasainya saat saya menjadi pemegang saham utama. Bahkan jika Feng Yu tidak dapat memperoleh Budweiser, dia masih dapat membeli saham dari pemegang saham lainnya. Harga saham Budweiser saat ini tidak tinggi, dan banyak pemegang saham akan setuju jika dia menaikkan sedikit penawarannya. Bagian tersulit adalah perusahaan induk Budweiser, Anheuser-Busch. Ini akan membosankan tanpa kesulitan. Selanjutnya, aset Feng Yu akan bertambah jika salah satu perusahaan internetnya terdaftar di masa depan. Jika 2 atau 3 perusahaannya terdaftar, Feng Yu akan memiliki dana untuk mengakuisisi Anheuser-Busch dengan mudah. Anheuser-Busch, termasuk Budweiser, saat ini hanya bernilai sekitar 20 miliar dolar Amerika Serikat. Manajer Feng,
Dari apa yang Anda sebutkan, tampaknya Bing City Beer akan mendapat banyak keuntungan dari kesepakatan ini. Zhong Qingxian mengerutkan kening. Itulah mengapa saya meminta Anda untuk mengakuisisi pabrik lain. Setelah kami mendapatkannya, kami dapat bergabung dengan Bing City Beer untuk mendapatkan lebih banyak saham. Feng Yu tidak akan membantu Bing City Beer secara gratis. Jika mereka ingin berkembang, mereka harus mengakuisisi pabrik lain. Taihua Holdings dapat meningkatkan saham Bing City Beer melalui merger. Taihua Holdings juga memiliki saham Beidachang, dan pengaruhnya terhadap Bing City Beer akan meningkat. Impian kerajaan minuman Feng Yu tidak terlalu jauh. Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini.